Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, berhubung sebentar lagi kita masuk Ramadan, maka kita lewati dari 176 Laisal Birra, kemudian ada dua kutiba yang kita lewati, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kemudian ayat 180 adalah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kita langsung masuk di ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kenapa? Karena Rasulullah selalu tidak bosan-bosannya di setiap Ramadan akan mengulang kajian Ramadan itu. Beberapa ulama menyatakan salah satu keberhasilan pencari ilmu adalah ketika mendapatkan pelajaran yang mirip, dia mendapatkan ilmu baru. Tapi salah satu faktor kegagalan thalibul ilmi, pencari ilmu, itu apabila mendengarkan sesuatu kajian yang mirip, ini mah udah bosan. Nah, itu dia gagal. Kenapa? Apalagi rangkaian ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam itu ujungnya la'allakum tattaqun, yang menunjukkan tattaqun itu kan sempurna, sehingga proses sempurna itu tidak mungkin kita sudah capai, tapi akan selalu berproses menuju kepada kesempurnaan itu. Maka walaupun digali tiap tahun di setiap Ramadan, maka kita minimal bisa mengevaluasi sejauh mana kita sudah melaksanakan apa yang harusnya kita laksanakan. Jemaah sekalian, perlu dipahami bahwa apa yang dicapai kaum muslimin dari setiap amal ibadah, khususnya ibadah Ramadan, kalau ditinjau dari sah, maka semuanya sudah sah. Puasanya sah, tarawihnya sah, semuanya sah. Artinya sah itu ya sudah cukup. Tapi kalau ditinjau dari la'allakum tattaqun belum. Karena sekedar sah itu bisa jadi kadang-kadang mandek. Sedangkan la'allakum tattaqun mengajarkan kita setiap tahunnya harus meningkat, setiap tahunnya harus naik. Nah, Ibnu Katsir paling tidak saat menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana seharusnya memang ketika kita membuat satu makalah, itu biasanya setelah pendahuluan akan ada pengertian, definisi. Setelah definisi baru pembahasan. Setelah pembahasan baru kesimpulan. Sama juga ketika kita sebenarnya salah satu amal itu syaratnya ada niat. Tapi niat ini kan
bukan ucapannya saja. Sudah khatam kalau ucapan nawaitu shauma ghadin itu loh. Dari kecil juga kita sudah khatam. Cuman pahamilah kan nawaitu shauma ghadin itu kan saya berniat saum besok. Pertanyaannya, ada satu yang harus kita definisikan, apa itu saum? Kalau kita berniat saum tapi kita tidak mendefinisikan secara khusus tentang saum, kita menjadi masalah. Kayak kita misalnya mau apa? Misalnya Pak Abdullah disuruh masak sayur asem gitu ya. Kan nomor satu, kalau memang niat masak sayur asem kan harus tahu apa sayur asem tuh kayak apa. Yang repot sayur asem aja nggak tahu, tapi dia mau masak sayur asem. Nah, di dalam Ibnu Katsir maupun tafsir yang lain, paling tidak makna saum itu harus mengandung 4 hal. Saum itu. Jadi kalau besok nawaitu shauma ghadin itu kita ingat-ingat tuh. Saum kita harus memenuhi 4 hal. Ibnu Katsir jelas yang pertama adalah al-imsak anit ta'ami was-syarab. Menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu nggak usah dibahas Pak, itu mah semuanya sudah melaksanakan. Ada nggak yang puasa tidak menahan makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Nggak ada. Cuman pertanyaannya, Ramadan ini 1 hari atau 1 bulan? 1 bulan. Ulama nanti mengatakan kalau kamu niat puasa Ramadan boleh. Ada yang menyebut niat 1 bulan. Definisi 1, menahan makan dan minum itu berarti 1 hari atau 1 bulan? Nah, kan? 1 hari. Makna kalau definisi itu kan apa? Harus jami' mani. Nama artinya definisi itu dalam ilmu harus mencakup keseluruhan dan menolak ada sesuatu yang membatasi. Kalau cuman dari terbit fajar sampai terbenam matahari nggak usah bikin kitab saum, selesai sudah. Tapi makna Ramadan itu 1 bulan atau 1 hari? 1 bulan. Coba sekarang kita disuruh meneliti. Kalau cuman meneliti siang hari mah semuanya lulus Pak, menahan makan minum. Coba meneliti, kalau disuruh meneliti bagaimana, apakah kaum muslimin menahan makan dan minum, menelitinya gimana? Jumlah konsumsi sehari atau 1 bulan? Ayo kan, ya 1 bulan dihitung. Ketika 1 bulan dihitung makan dan biaya makan lebih banyak, pertanyaannya definisi 1, nawaitu shauma ghadin, sudah nawaitu belum saumnya? Itu baru 1 definisi. Kan kita kan kalau namanya mau mengerjakan sesuatu kan yang dikerjakan sesuatu yang sesuai definisinya. Kalau yang nggak sesuai definisinya nggak perlu pakai niat, karena nggak sesuai. Jadi kalkulasi dari al-imsak anit ta'am wasyarab itu akan bisa dilihat setelah 30 hari. Itu yang harus dipikirkan. Saya tidak sedang menyatakan salah benar, tapi takwa itu makin sempurna. Kalau bicara sempurna, maka proses menahan makan dan minum harus dikalkulasi saat di jumlah 30 hari. Benar, saya sebulan ini menahan makan dan minum. Karena apa? Jumlah makan yang saya makan dan jumlah biaya makan
menurun dari bulan sebelumnya. Itu makna satu. Makna yang kedua, al-imsaku anis syahawat, menahan, kalau bahasa yang paling umum jangan langsung syahwat, menahan keinginan, seluruh keinginan yang akan membangkitkan hawa nafsu. Kalau bahasan tidak melihat yang buka aurat itu udah khatam tuh, dengerin aja video-video semuanya. Jangan emosi, ya itu menahan yang itu sudah dijelaskan. Kemudian jangan ya menggunjing, ghibah, sudah dijelaskan. Saya cuma mau bertanya, dalam makan ada asyahawat atau tidak? Ya, kita aja bilang nafsu makan kan gitu ya. Maka pernah nggak kita mengevaluasi diri? Hari ini pengen banget masak kolak. Ternyata orang di rumah udah dipesan, saya pengen buka puasa kolak, udah nggak bikin, nggak beli, bapak ngambek nggak? Jujur kan gitu kan, komplain nggak kan gitu? Gimana sih udah dipesenin dari apa? Ternyata kita sedang menahan di bulan Ramadan, menahan keinginan makan, atau kita marah gara-gara keinginan makan tidak dipenuhi. Itu harus dipikirkan. Karena kan kita bicara definisi, itu tetap masuk. Bayangkan kita menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ngambek hanya gara-gara pengen mie glosor nggak dibelikan. Maksudnya nawaitu sauma ghadan apa? Nawaitu sauma. Saum itu makna yang kedua tadi, saya ingin menahan keinginan hawa nafsu saya, termasuk keinginan makan, saya tahan. Bukannya sebenarnya pas nggak dimasakin harusnya bagus nih, saya dilatih puasa nih. Bukan dilatih memenuhi keinginan, apa yang diminta harus dikasih. Ya akhirnya kan kita jadi lupa. Kalau mencari hadis nih yang disebut oleh Nabi, bahasa orang sekarang ngeri, itu masalah perut atau masalah yang lain? Yang disebut wi'aan syarron itu apa? Tempat yang apa? Buruk gitu apa? Perut. Jadi tidak ada yang lebih buruk kata Nabi kecuali memenuhi apa yang diinginkan perut. Itu nomor satu. Ini kan yang harus dipahami oleh kita. Jadi makna 1 dan 2, menahan makan dan minum dan menahan syahwat, kita masih belum menuju sempurna. Kadang-kadang kita membenarkan, ya kasihan tuh anak-anak, itu pokoknya membenarkan. Padahal kita mengucapkan nawaitu saum, saya niatnya saum. Sama dengan Pak Abdullah mau masak sayur asem, sayur asem mah jangan dikasih santan, kata dia kasih santan aja. Itu bukan sayur asem, cuma sayur lodeh. Dikasih santan kan. Jadi kan kita ini kan apa? Ya tadi karena definisi itu sangat kuat. Kenapa kalau kita belajar fikih nomor 1 definisi? Masih ingat kita dengan Allah yarham guru kita Dr. Taufik Ulaimi kan definisi nomor 1. Kita kalau tidak bisa mendefinisikan, terus kita mau niat ngapain? 30 hari itu mau niat ngapain? Yang diucapkan niat saum Pak Ustaz. Nah makna saum 1, 2 penuhilah kalau kita memang pengen saum. Kecuali kita nggak pengen saum. Makanya memaknai siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan itu harus ditanya ulang. Saya ini gembira masuk Ramadan, gembira karena ketemu saum atau gembira karena makan enak? Itu harus ditanya. Kalau gembira karena makan enak kan sebenarnya belum tentu gembira.
bertemu dengan saum, padahal yang dijanjikan oleh Allah, orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan akan dimasukkan ke surga. Kira-kira gembira dengan saumnya atau gembira dengan makan-makannya? Dengan saumnya. Nggak mungkin orang ayatnya kutiba alaikumus siyam. Berarti kan kita harus akrab dengan as-saum, akrab dengan as-siyam selama 1 bulan. Seolah-olah Allah bilang, terserah 11 bulan kamu mau makan seenak apapun terserah, tapi saya minta sebulan kamu akrab deh dengan saum. Itu yang harus dipahami dulu definisi. Yang ketiga, definisi yang ketiga adalah tazkiyatun lin nufus. Ini Ibnu Katsir menyebutnya tazkiyatun nufus. Lima fihi min zakatin nufus, bahasa Ibnu Katsir. Bahasa Al-Baghawi adalah qahrin nafsi wa kasri sahawat. Yang dinamakan mensucikan jiwa itu adalah menahan jiwa, menahan diri, hancurkan syahwat. Sebulan saja. Semua. Artinya apa? Bagaimana sih kalau kita baca kisah tazkiyatun nafas itu? Apa yang terjadi? Kisah-kisah tazkiyatun nafas, kisah-kisah keprihatinan atau kisah-kisah yang enak-enak? Tazkiyatun nafas itu kisah keprihatinan atau yang enak-enak? Keprihatinan. Maka ditiru oleh yang tidak kenal dengan ajaran Islam, itu ada istilah muti, nanti istilah semedi, tapa gitu ya. Itu kira-kira waktu bertapa ke gua, bertapa ke sana, ke menyepi itu menyendiri sambil bekal makanan atau tidak bekal makanan? Yo santri gimana? Bertapa mensucikan diri itu biasanya dalam kisah-kisah bawa bekal makanan atau enggak? Jadi poinnya adalah setiap bicara tentang tazkiyatun nafas itu mengurangi enak. Yang enak-enak dikurangi untuk mengasah apa? Rasa pendekatan jiwa kita kepada Allah. Jadi itu yang terjadi. Bisa dibayangkan tuh, santri mau menyendiri tapi bawa rendang 1 kilo gitu ya, bawa ya Indomie 30 bungkus ya, sebulan aman gitu. bukan tazkiyatun nafas tapi apa? Makan-makan aja situ udah nggak jadi. Itu yang terjadi. Makanya coba baca. Kalau sudah baca buku-buku tazkiyatun nafas itu nggak ada yang enak. Memang bulan Ramadan sebenarnya bulan prihatin. Ada satu hadis yang dikutip itu menyatakan ya as-saumu nisfus sabri. Saum itu bobotnya setengah dari kesabaran. Kalau bahasa yang dipakai sabar itu bahasa enak-enak atau bahasa bersusah-susah? Bersusah-susah. Sementara kita ketika tidak mendefinisikan bulan Ramadan itu malah jadi apa? Bulan nisfus syukri ya, bersyukur terus, syukuran. Ini harus dipahami oleh kita. Jadi tazkiyatun nafas itu kesabaran. Maka ketika ditempuh dengan kesyukuran nggak nyambung. Jadi nawaitu shauma ghadin, saum itu maknanya prihatin. Prihatin. Bukan apa? Bukan malah lebih hebat dari bulan sebelum. Yang keempat, Al-Baghawi mengatakan bahwa ya di Ibnu Katsir juga ada, itu ada tazkiyatun lil badan. Ternyata berpuasa itu ada tazkiyatun lil badan. Bahasa orang sekarang
diet. Tazkiyatun lil badan itu diet, membersihkan jasmani. Itu berarti apa? Bukan mandi. Karena dihubungkan dengan saum berarti apa? Diet. Jadi ini yang perlu ditegaskan oleh kita, karena Al-Baghawi mengatakan dengan mengurangi masukan konsumsi terhadap badan, kata beliau adalah tadjikun limasalikis syaitan, mempersempit jalan setan. Jadi ternyata jalan setan itu ada melalui makan-makan yang banyak, Pak. Itu jalan setan. Makanya kan kalau mau deal nih, Bapak mau bayar apa yang kasus, nggak usah disebut maksudnya. Mau bayar berapa, berani berapa, itu kira-kira ngajak puasa atau ngajak makan-makan? Masa ngajak puasa nggak jadi tuh. Model yang nggak bener, ayo kita puasa bareng. Nanti biar deal, nggak jadi, Pak. Korupsi awalnya makan-makan gitu ya. Orang selingkuh awalnya ngajak, coba kalau ngajak puasa. Kagak jadi ngajak puasa. Jadi makanya puasa ini jangan, dia tidak beririsan langsung dengan makan-makan kalau puasa itu. Karena apa? Itu beda jalur. Itu 4 definisi baru dari 2 ulama, dari Ibnu Katsir dan Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Baghawi. Dari 4 tadi, pertanyaannya, sudah sekian lama kita berpuasa, sudah sampai berapa? Kan tadi la'allakum tattaqun itu langkahnya dari 1 sampai 100 misalnya. Kita sudah melangkah berapa ini? Atau jangan-jangan udah 10, 20 kali berpuasa nggak melangkah-langkah. Kalau perlu tahun ini lebih enak dari yang kemarin, kan berarti kita belum paham. Ketika kita tidak paham definisinya, pertanyaannya sederhana, terus mau ngapain? Kita sering membahas lompat. Yang penting Pak Ustadz, di Ramadan tuh banyak baca Quran. Baca Quran ayatnya ntar dulu. Itu setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat setelahnya masih menjelaskan tentang as-shaum. Ayat setelahnya baru bicara Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ntar dulu. Itu ayat ketiga. Seolah-olah kalau dalam perjalanan selesaikan dulu bab 1, baru bab 2. Nah, sedangkan baca Quran adalah bab 3. Karena apa? Bab 1 masalah, bab 3 walaupun banyak nggak terlalu berpengaruh. Jujur saja, untuk saat ini semangat orang baca Quran sudah bertambah atau belum? Sangat bertambah. Tapi semangat makan-makannya bertambah juga. Pusing juga kalau gitu kan, berarti apa? Sedangkan yang dibaca saat nawaitu shaum atau qiraatul Quran? Nawaitu shaumnya. Seolah-olah pondasi Anda baca Quran, pondasi Anda banyak infak sedekah, pondasi Anda semua itu adalah pondasinya as-shaum. Yang lain berarti penyempurna. Bangunannya as-shaum. Maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Selama ini kita tidak bertanya tentang as-shiyam. Sehingga bahasan definisi tadi akan dibawa kepada semua proses kegiatan puasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kita jujur saja, apakah kita sudah cukup ketat untuk menyatakan sangat jelas gini saja, kapan waktu sahur yang ulama tidak berbeda pendapat? Kapan waktu sahur itu asli yang disebut waktu sahur? Bacaan 50 ayat dibaca secara tartil, begitu hadisnya.
Berarti 10 sampai 15 menit menjelang 15 sampai 10 menit menjelang adzan subuh itu asli waktu sahur. Kita makannya pas waktu sahur atau sebelum waktu sahur. Bapak makan jam 10 atau jam 11. Bapak bilang makan siang atau belum sebenarnya? Bingung juga tuh jam 11 makan siang atau kalau orang Anda mengundang makan siang itu jam 11 makannya atau pas setelah zuhur itu yang utama? Asalnya yang disebut makan siang setelah jam 12. Sebelum jam 12 sebenarnya belum. Itu masih dianggap sarapan kadang-kadang. Kalau apa? Jadi kan kita harusnya berarti sudah berkali-kali puasa sahur kita. Padahal sahur itu artinya bukan makan, waktu sahur. Kalau makan belum waktu sahur sebenarnya bingung juga mau dibilang makan sahur atau makan sebelum sahur. Itu definisi. Jadi definisi ini agak meyakinkan. Jadi harus apa? Ya memang itulah ilmu. Makanya kenapa iman itu sebelum Al-Quran. Al-Quran itu sumber ilmu. Nanti akhirnya apa? Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmunya dulu sebelum kamu berkata dan beramal. Kita ini kadang-kadang rajin beramal, nggak pakai ilmu. Definisinya bisa bermasalah. Jadi sebelum waktu sahur semuanya masuk waktu sepertiga malam yang spesial untuk bertemu Allah. Kalau tadi pagi kajiannya bertemu Allah, itulah bertemu Allah. Waktu yang paling tepat bertemu Allah adalah apa? Sepertiga malam akhir. Karena hadis riwayat Bukhari Muslim itu menyatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kulla lailah, setiap malam sebenarnya. Hina yabqa sulusil lail akhir, ketika sepertiga malam itu tinggal yang akhir. Allah ada apa? Nungguin kita. Yang ditungguin, yang mayoritas kaum muslimin yang ditungguin kalau bangun jam 2-3 kira-kira ibadah atau masak-masak. Padahal itu bukan waktu masak-masak. Waktu yang pertama kata Allah, fayaqul, Allah sampai mengatakan mayyad'uni fa astajib lahu. Siapa yang mau beribadah kepadaku, ku akan kuterima ibadahnya. Wa may yas'alni fa'utihi. Siapa yang mau meminta kepadaku akan kuberikan permintaannya. Dan sahur itu Pak sudah waktunya 10 sampai 15 menit, ada 2 amal besar. Kalau Al-Quran menyebutnya waktu sahur adalah waktu untuk mohon ampun. Jadi Bapak harus bagi 2. Sudah 5 menit untuk makan, 5 menit untuk mohon ampun. Atau 7,5 menit untuk makan, 7,5 menit untuk mohon ampun. Niat puasa itu niat kenyang atau niat lapar? Nah kan gitu pertanyaannya. Niat puasa itu mau niat lapar atau niat kenyang? Nah, niat lapar. Seringnya kenapa waktu sahur harus makan banyak? Biar nggak lapar. Berarti nggak mau puasa dong. Kan makna puasa lapar. Dia nggak mau. Terus maksudnya nawaitu shauma ghadan apa? Kita ini ruwet banget ininya. Karena kita nggak pernah main definisi. Kalau main definisi kan kita malu. Kan saya mau niat lapar bukan niat kenyang. Bahkan kalau disurvei orang nyesel. Ya, nyesel telat bangun waktu sahur itu nyeselnya karena nggak bisa ketemu Allah atau nggak dapat sepiring nasi. Nah, coba. Jadi sebenarnya dia yang dia pikirin saum atau makan. Itu luar biasa. Saya pernah ketemu direktur retail besar, ya. Itu katanya Pak di retail itu Pak. Padahal dia retail besar, itu stok barang sembako masuk Ramadan 3 kali lipat Pak. Terus saya nanya, Pak itu harganya biasa atau naik? Dinaikin. Pertanyaan saya yang selanjutnya, habis nggak? Habis. Waduh, pusing juga. Jadi sudah 3 kali lipat stok barangnya, dinaikin harganya, habis. Pusing juga kita nih. Sebenarnya bulan makan-makan atau bulan
lapar-lapar. Ini PR Pak, kita PR. Jadi kita menggunakan definisi ini untuk apa? Ini kan yang diniatkan kita ini, niat amalnya kan ini. Ya kayak tadi sayur asem itu Pak Abdullah nggak usah pakai santan gitu. Ini ngotot, bawanya pakai santan lah. Pak Ustadz mau ngomong apa juga santan gitu. Ini bukan sayur asem. Ini PR. Sehingga saat buka puasa itu, gayanya nih, style orang berpuasa atau style minggir. Ini udah dari pagi sampai sore belum makan nih gitu. Jadi style mana yang dipakai? Kebanyakan ini belum makan dari pagi, minggir, jangan ngalangin. Jadi ini style orang kelaparan. Padahal Allah menciptakan, Allah membuat as-saum itu bertolak belakang. Kalau saum itu beda ya. Kamu berpuasa sama kelaparan itu beda. Kalau kelaparan nggak makan kamu sakit. Tapi laparnya puasa nggak makan atau makannya nggak banyak-banyak, sakit atau sehat? Sehat. Jadi gimana? Kita suka lupa itu. Makanya kan apa? Hati-hati begitu masuk area buka puasa, kita harus mulai mikir nih, jurus yang dipakai saya jurus ini soim, saya ini sedang puasa, atau jurus apa? Ini ja'i, saya ini kelaparan, minggir, jangan. Seringnya kenanya kita kayak orang kelaparan, udah tahu dari pagi sampai maghrib nggak makan, ya kan? Jadi akhirnya apa? Apakah dia merasa suka dengan saum? Nggak suka. Jadi kita dididik melakukan amal tapi nggak suka dengan amal tersebut. Kalau kita mau pakai pendekatan seolah gini, untuk Ramadan itu kalau kamu mau mencapai takwa, saya jodohin ya sama saum. Namanya jodoh biar langgeng, semua kekurangannya diterima atau ditolak? Terima. Kan ini kan kekurangan saum itu apa? Lapar, kan gitu ya. Haus, ya harus diterima, harus disukai. Kalau kamu mau dapat takwa, kalau kamu nggak suka dengan lapar, nggak suka dengan haus, nggak suka, akhirnya apa? Tanda nggak suka apa? Tidur mulu, kan orang tidur kan malas. Udah lapar tidur, gitu ya, lemas. Itu kan berarti apa? Dia nggak suka dengan saum. Jadi kita nggak berjodoh dengan as-saum. Ketika nggak berjodoh dengan as-saum, seberapa ketakwaan yang mau kita tadi dapat. Nikmatnya itu yang dinikmati makannya kan. Sedangkan Nabi dan sahabat berusaha menikmati laparnya, bukan menikmati kenyangnya. Ini kan PR bagi kita. Bahwa apa? Kita tidak mulai dari definisi. Sehingga makna man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Makna dari bulan puasa itu bekalnya adalah iman dan keikhlasan. Itu makna yang pertama adalah coba pahami teorinya, pahami definisinya sebaik mungkin. Lalu kemudian yang kedua, kerjakan sesuai definisi. Kenapa? Pada akhirnya kita mengerjakan yang tidak diperintahkan. Karena kita apa? Nggak suka dengan yang diperintahkan tersebut. Maka PR kita yang terbesar itu adalah di poin ini, di definisi as-saum. Orang kita udah biasa sholat tarawih seperti ini, Bapak coba iseng sekali-kali diumumin, coba suruh bikin pilihan sholat tarawihnya pengen yang lambat-lambat atau yang cepet-cepet atau minimal yang sedang-sedang saja. Nah, santri sholat tarawihnya pengen yang lambat-lambat atau pengen yang sedang-sedang atau yang cepat-cepat? Jujur. Sedang. Kok tiba-tiba mengambil kesimpulan sedang, kenapa? Padahal udah diajarin, harusnya kan ntar dulu Pak Ustadz tanya arti tarawih apa, kan harusnya itu. Nah itu kan kita kebiasaannya itu
apa yang kita inginkan. Jadi Islam itu suruh menuruti apa yang kita inginkan. Kita lupa nanya makna. Saya kasih bocoran makna tarawwaha, ya tarawihu itu banyak istirahat, santai-santai saja, lambat-lambat saja. Jadi antum mau sholat tarawihnya yang lambat-lambat, sedang atau cepat. Ya kalau sedang-sedang jangan pakai nama tarawih. Tarawih kan lambat-lambat. Ya artinya tetap definisi. Ketika imam tidak sesuai definisi kan Pak Rahim bilang ini imam belum sesuai definisi, kan harus begitu. Kita ini kan nggak jujur, makanya Rasul, Nabi kita harusnya contoh sifat rukun, ya, sifat wajib bagi Rasul apa? Yang pertama sidik, yang kedua amanah. Kita nih masalah nih disidik sama amanah ini. Ya kan ngikut aja Pak Ustadz tuh kan nggak amanah, harusnya kan ingatkan gitu ya. Azan dulu ya. Ya, kita lanjut. Nih santri nanya, kira-kira nanti buka puasa itu enaknya waktunya cukup seperti biasa 10 sampai 15 menit atau pilih 20 sampai 25 menit biar ada kesempatan untuk makan. 10-15 menit atau 20-25 menit. Ayo pilih mana? Bah? 10 sampai 15 menit, takut kejebak lagi. Karena kalau Pak Ustadz biar agak enakan nih makanya panjang 20 menit sampai 25 menit. Ya namanya jangan pakai takjil kalau gitu. Takjil itu artinya bersegera. Makanannya takjil, pengennya lama-lama. Giliran namanya tarawih pengennya cepet-cepet. Kita ini kan masalah di definisi. Ada kan beberapa ngamuk nih sholat tarawihnya kelamaan. Kan sebenarnya bingung. Ya tarawih lama bagus lah sesuai dengan definisinya gitu. Ya. Apalagi itu takjil banget, takjil. Jadi dia harusnya bikin bubur merah. Jadi yang takjil diganti tarawih, yang tarawih diganti
Tajil, jadi makanan terima, makanan tarawih. Kenapa? Makannya lama-lama dia disebut pengen habis gitu ya. Sholatnya di sini sholatnya takjil. Jadi sholat takjil buru cepet-cepet. Jadi dia nama itu ketukar gitu ya. Jadi ini PR besar bahwa segala sesuatu tugas nih ya santri suatu saat berdakwah mulailah untuk elegan itu mulai dari ta'rif, definisi. Terserah mereka terima nggak terima, kan saya cuma menyampaikan definisi. Masa definisi kita mau berbohong? Karena Rasul itu kan harus apa? Ya tabligh fatona, sampaikan dengan cerdas bahwa ya ini bukan sedang mengoreksi kebiasaan, bukan, tapi hanya menyampaikan begitulah definisinya. Ya definisi. Karena kita kan niatnya itu pengen sholat tarawih, bukan sholat takjil. Pas masuk ikut buka puasa itu niatnya menyantap makanan takjil, bukan makanan tarawih. Ntar dulu komatnya tarawih kok gitu, kelamaan gitu ya. Jadi ini kan ya ilmu itu yang hilang gitu ya. Sehingga kalimat ulama dahulu itu ya karena mungkin takut ulama dahulu itu mengatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Coba ilmunya benerin dulu sebelum ngomong dan sebelum beramal. Sehingga apa? Kita sudah berpuasa berpuluh-puluh tahun, coba bawa ke rumah, tanya keluarga kita udah tahu belum definisinya? Kadang-kadang nggak tahu. Terus kalau nggak tahu ngapain? Coba mau niatnya kan mau mengerjakan amal Ramadan yang sudah ada definisinya, dia nggak ngerti definisinya, berarti apa? Nggak akan tahu apakah dia mengerjakan yang lain atau yang sesuai, nggak tahu. Bahkan kalau kita ingatkan yang sesuai bisa marah dia. Kan kacau jadinya. Jadi beginilah sebenarnya apa yang kita hadapi hari ini itu nomor satu. Sebenarnya nggak usah diskusi tentang fikih, kalau sah ya sah. Cuman kan kita tidak sedang bicara sah tidak sah. Definisinya dulu, masukkan yang sesuai. Dan itu di mana-mana sama Pak jawabannya. Bapak cari aja kalau DKM suruh ngumumin ke jamaah secara umum, sholat tarawihnya pengen yang lambat-lambat atau cepet-cepet, pasti pilih dan cepet-cepet. Kan jadi lucu. Itu kan yang pengingat saya waktu sebelum-sebelumnya kan saya selalu mengatakan apa? Pesen es teh manis yang panas, kan bingung. Yang layani es teh manis yang panas. Sholat tarawih yang cepet tuh kayak bilang saya mau pesen es teh manis tapi panas. Ngapain ngomong es teh manis kalau panas? Pengen sholat tarawih yang cepet itu pengen es teh manis yang panas. Jadi kita mau bilang apa, ini orang sadar atau nggak sadar? Kenapa pengen es teh manis panas? Dan kalau diteliti lagi kenapa sholat nih husnudzon, jangan suudzon, kan kita nggak boleh suudzon. Husnudzonnya kenapa sholatnya dicepetin? Bisa jadi dulu tarawih itu memang sudah sesuai lambat-lambat, tapi pada ngantuk. Kenapa pada ngantuk? Makannya kebanyakan gitu ya. Jadi kasusnya makan kebanyakan, diajak sholat tarawih beneran, ya tarawih kan lambat-lambat pada ngantuk. Imamnya agak kreatif kayaknya, biar nggak ngantuk dicepetin. Kan masalah di mana, solusinya di mana? Harusnya kan solusinya dikurangi makan. Ini nggak, makan nggak dikurangi, dicepetin sholat. Ya memang nggak ngantuk Pak, ya gimana mau ngantuk? Allah Akbar. Belum sempat merem sudah apa? Sampai keringetan gitu kan. Jadi keringetannya karena olahraga. Jadi ini kan PR gitu ya. Ini kan kalau dari dunia ilmu sangat bingung, ini masalah di mana, solusinya di mana. Jadi masalahnya kekenyangan yang dikurangi tumakninah, kan nggak nyambung kan gitu ya. Jadi akhirnya rusak semuanya. Akhirnya biasa buka puasa kayak orang nggak puasa, tapi kayak orang kelaparan nggak makan seharian. Jadi akhirnya dimakan semuanya. Begitu diajak tarawih protes. Tarawih pengennya yang cepat, kan namanya protes. Kenapa? Kalau nanti lambat-lambat ngantuk, soalnya ngantuk bukan salah tarawihnya, salah makannya. Makanya sebelum makan itu mikir nih mau sholat tarawih. Kalau gitu Pak Ustadz makannya habis tarawih saja, nggak bener juga makan habis tarawih sebenarnya.
tetap makan itu habis maghrib. Karena apa? Ya Islam tuh mengenal ilmiah, makin malam makannya makin kurang sehat, berarti nggak mungkin. Akhirnya apa? Berarti kan nggak ada pilihan Pak. Sudah saat sahur makannya nggak bisa banyak, sedikit banget. Pas buka puasa sedikit juga, ya benar nggak sahurnya jadinya. Karena akan mengurangi konsumsinya. Selesai sunatnya. Kalau kita mau disiplin mengikuti ilmunya, makanya panggilan Allah nggak sederhana. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu yang disebut orang beriman apa? Ilmunya cukup. Jadi paham apa yang mau dikerjakan dan akan dikerjakan. Cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya Bapak lakukan, nggak usah nyuruh yang nggak tahu. Ini kan sering kita, aduh gimana Pak Ustadz, satu sekeluarga belum, ya nggak usah sekeluarga, Bapak aja dulu, kan Bapak yang sudah paham. Lakukan aja sesuai dengan apa definisi tadi. Nanti pelan-pelan, ya butuh waktu lama, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya 5 tahun, bisa jadi 5 tahun baru pada ngikut keluarga kita. Tapi harus kita mulai. Kalau nggak akan pernah ada perubahan. Nah suatu saat nanti kalau semuanya sudah mengikuti definisi as-saum, maka nggak mungkin lagi. Yang ada mungkin di Ramadan itu apa? Wah mau masuk Ramadan nih ntar nggak laku sembako, ya, obral sembako. Bukan malah apa? Udah dinaikin habis lagi 3 kali lipat. Ini mudah-mudahan bisa dipahami secara utuh. Ketika kita memahami sesuai dengan konsep dan ilmunya, maka niat kita adalah itu. Dan itulah ukurannya. Definisi ukurannya silahkan. Kita tidak akan memaksa siapapun mau mengerjakan sesuai definisi atau tidak sesuai definisi. Kata Allah as-saumu li. Kalau namanya saum itu urusannya dengan aku. Jadi bukan dengan ustadz, bukan dengan tetangga, bukan dengan keluarga, urusannya langsung dengan Allah. Wa ana ajibihi, biar aku yang akan memberikan balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tadi penggunaan istilah cepat sama lambat, apakah sama dengan sebentar dan lama? Karena Imam As-Sudais itu sholat tarawih dia lama tapi bacanya cepat. Kalau Al-Buzairi bacaannya lambat dan lama. Jadi ya, dua-duanya nggak ada masalah. Iya. Ya, speed cepat dan sebentar yang tadi. Jadi kalau salah satu dia dapat bacaan cepat tapi dia masih apa? Tadi nggak ada masalah. Karena bacaan walaupun cepat kan banyak gitu kan. Sudah itu walaupun cepat tapi apa? Banyak yang dibaca. Tapi kan gerakan tetap apa? Stabil gitu ya. Itu yang dimaksud. Jadi dua-duanya nggak ada masalah. Mau lambat bacanya lambat panjang kemudian ini juga nggak ada masalah. Dua-duanya memang sesuai karena itu memenuhi kriteria. Lambat dan lama boleh dua-duanya. Cepat kan tadi bacaan biasanya. Ya artinya kan gini, kalau kita tidak kunci dua-duanya, nanti kalau yang sudah bacanya sedikit, kemudian itu jadi cepat, dan akhirnya sebentar, gitu. Dan cepat pasti sebentar, tapi dia minimal ada durasi yang cukup tadi, cukup. Dan itu kan gini bahasa kerennya itu, makin lambat dan makin lama itu makin bagus. Aja. Jadi arahnya itu makin lambat dan makin lama makin bagus. Jadi kalau yang turunannya nggak ada masalah, tapi asalnya makna aslinya makin lambat dan makin lama makin bagus, karena itu memenuhi ya jami'nya dari kata tarawih. Karena tetap harus jami' asalnya. Tapi kalau dia proses kan berarti kan sudah ini memproses. Orang nggak apa-apa lah saya baca cepet, yang penting tetap masih lama. Jadi dua-duanya bisa dituju. Kalau yang lama kemungkinan agak lambat ya. Tapi kalau yang cepat kan kemungkinan tadi tidak lama ya. Jadi poinnya itu banyak tadi ya, santai, kemudian menikmatilah sebenarnya. Intinya tuh pada nikmatilah gitu ya. Makin lama dinikmati makin bagus. Jadi terobosannya itu terobosan ke
arah takwanya. Takwa itu kan makin berat, makin kuat dia makin makin luar biasa. Makanya kan berproses. Nggak boleh di satu tempat tuh langsung langsung lama, itu nggak bisa. Tetap ada pendidikannya. Jadi harus ada proses. Jadi proses pemahamannya dulu, baru kemudian diproses apa tadi, apakah lama gerakannya, agak lambat bacaannya, lebih cepat, terus nanti kayak tadi Hudzaify itu level 2-nya, dia lama dan lambat, itu seperti itu. Jadi yang jelas kalau sudah menggunakan ta'rifnya tarawih, makin dua-duanya makin bagus. Karena kalau cepat kita nggak bisa menikmati bacaan Quran itu. Kalau yang walaupun kita bisa bahasa Arab, bacaan Quran yang lafaz itu kita bisa translate ke bahasa Indonesia dalam benak kita itu, sehingga kita bisa menikmati salat itu. Ya, memang kita belum masuk definisi ke qiraatul Qur'annya, kita baru masuk definisi pada makna tarawihnya tadi. Jadi kalau makna tarawihnya yang ditanya Pak Wahyu tadi, kan bacaan itu belum, tartil itu ada ukurannya. Tapi kalau gerakannya kan sama. Ya kan, gerakan yang dilakukan oleh Sudes atau Muslim kan dia gerakan sholatnya sama, lambatnya dalam sholatnya sama. Yang beda cuman tartilnya. Kalau nanti tartil kan sebenarnya menggunakan definisi tartil. Apakah dia tadwir, apakah dia tadi yang lebih lambat sampai yang tadi itu masalah dalam bab qiraah. Jadi dalam bab qiraah. Tapi tartilnya, jadi walaupun tadwir ataupun itu yang lain itu tetap disebut tartil. Jadi artinya ukurannya tartilnya. Dia mau agak cepat, ini yang penting tartilnya. Dia hukum-hukumnya tidak dilanggar. Itu kalau ukuran qiraahnya. Tapi sholatnya tadi kalau kita lihat kasusnya, sholatnya nggak ada beda. Sama ininya prosesnya kan agak lebih. Cuman yang beda kan tadi yang ditanyakan yang beda speed bacaan kan, bukan speed sholat. Nah, speed bacaan nanti babnya bab bacaan standar apa yang mau dipakai, tadwirkah atau tadi itu yang harus diingat. Jadi tapi kalau sudah sana sudah tahu standarnya. Demikian sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu dan imanan wa ihtisaban harus dimulai dari definisinya. Jadi nanti ngajarkan ke anak, ke cucu enak karena ini definisinya ini Jadi kalau kita belum sesuai definisi, ya berjuanglah untuk memenuhi apa yang sudah didefinisikan tadi. Kelemahan kita ternyata di definisi tadi, karena begitu dijebak pertanyaan, orang Indonesia biasa gitu ya, para santri, orang Indonesia biasa menjawab sesuai keinginan. Tidak bertanya definisi. Kalau bertanya definisi mah enak ya. Tadi begitu ditanya tarawihnya mau tadi sebentar cepet atau mau lama, dia langsung ya sedang-sedang aja Pak Ustadz. Padahal ketika dia bertanya definisi tarawih kan nggak bisa sedang, nanti lama-kelamaan harus tetap lambat kan gitu. Karena apa? Ya makna dari gerakan sholatnya lambat, namanya juga tarawih, bukan nama takjil gitu ya. Yang cepat-cepat kan takjil jadinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.